Selamat datang di channel Fisika Lambung. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi hukum Newton. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal aplikasi hukum Newton. Perhatikan layar berikut ini. Ini merupakan dua buah contoh dari aplikasi penerapan hukum Newton. Layar kiri memperlihatkan sebuah benda yang diangkut oleh kren dengan menggunakan katrol. Dan pada layar yang kedua, di sisi kanan adalah benda yang diangkut dengan bidang miring. Hukum Newton ada 3. Yang pertama, hukum 1 Newton. Menerangkan bahwa setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan, kecuali bila dia dipengaruhi oleh gaya yang mengubah keadaannya, atau kita kenal jika sigma F-nya sama dengan 0. Jadi, jika sigma gaya sama dengan 0, benda diam cenderung untuk diam, benda bergerak cenderung untuk terus bergerak. Hukum 2 Newton. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada satu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya, atau A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A, di mana A adalah percepatan dalam 1 meter per second kuadrat, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan M adalah massa dalam satuan kilogram. Hukum 3 Newton. Jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi berlawanan arah. Contohnya, sebuah benda diletakkan pada bidang datar, maka gaya aksinya adalah gaya berat, sedangkan gaya reaksinya merupakan gaya normal, sehingga disebutkan F aksi sama dengan min F reaksi. Baiklah Nanda, kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan penerapan hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton pada gerak benda di bidang datar licin. Dari gambar, benda bermassa 5 kg ditarik dengan gaya F1 100 Newton ke kanan dan F2 20 Newton ke kiri. Hitunglah besarnya percepatan benda dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 detik. Baiklah Nanda, kita coba menjawab pertanyaan ini. Diketahui dari soal massanya 5 kg, F1-nya 100 Newton, F2-nya 20 Newton. Ditanya adalah berapa percepatannya. Kita jawab. Yang A, kita tahu bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Nah, gaya-gaya yang bekerja di sini adalah F1 arah ke kanan, F2 arah ke kiri. Maka ini bidangnya bidang licin. Maka sigma gaya yang bekerja adalah F1 kita kurang F2 sama dengan M kali A. F1 kita 100 dikurang 20 sama dengan 5A. Berarti 80 sama dengan 5A. Maka A kita adalah 80 dibagi 5. Dapat sama dengan
16 meter per second. Pertanyaan yang B adalah, berapakah jarak yang ditempuh setelah waktunya 5 detik? Nah, untuk mencari jarak, kita pakai rumus GLBB. Di yang B-nya itu adalah S, rumus GLBB tentang jarak adalah S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Jadi S sama dengan V0 nya kita anggap diam karena tidak diketahui soal, berarti dianggap diam, tambah setengah dari A kita tadi adalah 16 kali dengan waktu kita 5 kuadrat, berarti 4 kali 25 sama dengan 100 meter. Untuk penerapan aplikasi Newton pada bidang datar yang memiliki gaya gesekan terdiri atas beberapa. Yang pertama, benda didorong dan ditarik dengan gaya mendatar. Jadi kalau benda didorong, maka ini F-nya atau ditarik. Ya, kalau didorong dan ditarik, maka garis-garis medan gayanya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambarnya. Jadi kalau bendanya ditarik ke kanan, maka ada gaya normalnya, ada gaya beratnya, dan ada gaya gesekan yang berlawan arah dengan arah gerak benda. Yang kedua, benda ditarik dengan gaya miring ke atas. Perhatikan garis-garis gayanya. Di sini gaya F, karena dia membentuk sudut, F-nya harus kita uraikan F cos alpha dan F sin alpha. Dan gaya normalnya sama dengan W. Dan juga ada gaya gesekannya. Jadi gaya-gaya yang ada pada benda tersebut harus kita uraikan lebih dahulu. Nah, perhatikan gambar soal berikut ini. Sebuah benda ditarik dengan gaya 10 Newton membentuk sudut 37 derajat dan ada koefisien gesekannya 0,2. Pertanyaannya adalah, hitunglah berapa percepatan benda. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus uraikan dahulu garis-garis gaya yang bekerja pada benda. Dari soal yang ditanya adalah berapa percepatan benda. Nah, kita jawab. Langkah pertama, kita uraikan dulu garis gaya yang bekerja.
Jadi kita uraikan gaya kerja. Sepanjang sumbu X-nya adalah F cos alpha, F cos alpha, dan sepanjang sumbu Y-nya kita udah uraikan jadi F sin alpha. Dan garis normal ada gaya ke atas, garis normal, dan gaya ke bawahnya adalah gaya berat. Di sini karena ada koefisien gesekannya pasti ada gaya gesekan FK. Nah, setelah garis gaya itu diuraikan semuanya, barulah kita bisa menjawab berapa percepatannya dengan menggunakan hukum Newton 2. Kita lingkari komponen gaya yang searah dengan sumbu Y. Nah, sini adalah ada yang arah ke atas N ditambah F sin 37 dikurang W karena arah sumbu Y negatif sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan N sama dengan W dikurang F sin 37 sama dengan M kali G adalah 2 kali 10 20 dikurang, kita kurang dengan F nya adalah 10 Newton kali sin 37. Sin 37 kita adalah 0,6, sehingga kita peroleh N sama dengan 20 dikurang 6 sama dengan 14 Newton. Setelah garis gaya normal kita dapatkan, kita cari FK adalah mu K kali N. Mu K kita adalah 0,2 kali 14. Kita dapatkan harganya adalah 2,8 Newton. Setelah itu kita cari sepanjang sumbu X. Nah, di sini berlaku sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, arah sumbu X positif adalah F cos 37. Nah, dikurang dengan FK arah sumbu X negatif sama dengan M kali A. F kita adalah 10 cos 37 0,8 dikurang FK yang kita cari tadi adalah 2,8 sama dengan massa kita adalah 2 kg kali A. Berarti 8 dikurang 2,8 sama dengan 2A. Berarti 8 dikurang 2,8 tadi adalah harganya (5,2) sama dengan 2A. Berarti A sama dengan 5,2 dibagi 2. A sama dengan 2,6 meter per second kuadrat.
Kasus gerak benda pada bidang datar yang kasar yang ketiga adalah benda didorong dengan gaya miring ke bawah. Seperti gambar berikut ini. Jadi benda didorong, nah gaya-gayanya ketika kita mendorongkan sudutnya, maka F-nya kita uraikan dulu, F cos alpha dan F sin alpha. Ada gaya normal dan gaya berat, juga ada gaya gesekannya. Inilah bentuk diagram jika benda didorong. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda yang masanya 15 kg didorong dengan gaya P membentuk sudut 37 derajat. Jika koefisien gesekannya adalah 0,36, maka berapakah gaya yang dibutuhkan agar benda bergerak yang dengan kecepatan konstan? Yang ditanya di sini adalah gaya P-nya berapa? Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, langkah pertama kita harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja. Berarti ada gaya normalnya N dan ada gaya beratnya ke bawah W. Kemudian gaya F yang mendorongnya kita uraikan dulu. Sudutnya ini pasti ini 37, berarti ini adalah P cos 37 dan arah ke bawah ini, arah sembunyi negatifnya adalah P sin 37. Nah, karena dia mempunyai koefisien gesekan, maka ada gaya gesekannya yang berlawan arah. Ini adalah FK-nya. Jadi yang ditanya di soal adalah berapa gaya yang dibutuhkan P-nya jika benda bergerak dengan kecepatan konstan. Maka kita jawab di sini. Nah, setelah kita uraikan garis-garis gaya, kita cari dulu berapa gaya normalnya di N. Nah, arah semu Y positifnya adalah N, ya, Y negatifnya adalah W, dan F sin 37 sama dengan 0. Berarti N sama dengan W ditambah dengan P sin 37. Berarti sama dengan M kali G nya adalah 15 kali 10 ada 150 dikurang ditambah dengan P kali 0,6. Di N sama dengan 150 ditambah P kali 0,6. Oke, kita lihat lagi di sini. Berarti FK-nya adalah mu K dikali dengan N. Berarti mu K-nya adalah 0,36 dikali dengan N kita adalah 150. Ini kita kurung aja 150 ditambah dengan P kali 0,6. Jadi sepanjang sumbu X berlaku sigma F X sama dengan M kali A.
karena V bergerak dengan kecepatan konstan, berarti A-nya sama dengan 0. Maka sigma Fx yang searah dengan sumbu X positifnya adalah P cos 37 dikurang yang berlawan arah yang X negatifnya adalah Fk. Maka di sini kita buatkan ini adalah dikurang Fk sama dengan M kali A. Masa kita adalah 15 kali kecepatan kita A-nya 0. Di P cos dari 37,8 dikurang dengan Fk sama dengan 15 kali 00. Maka P kali 0,8 diruaskan sama dengan Fk. K kita tadi adalah 0,6 kali 150 tambah P kali 0,6. Kita salin ulang lagi. Jadi P kali tadi adalah 0,8 sama dengan Fk kita tadi adalah 0,36 kali P tambah tadi adalah tadi ya 0,36 kali P kali 0,6 tambah tadi adalah 150. Ini kita salin ulang dari persamaan slide sebelumnya. Maka P kali 0,8 kita kalikan ke dalam 0,36 kali P kali 0,6 adalah 0,216 P. Nah, ini 0,36 tambah dengan 150 kita kalikan ke dalam, berarti 0,36 kali 150 adalah 4 ya. 54. Berarti 0,8 P kita ruaskan kurang 0,216 sama dengan 54. Maka kita kurangi 0,58 P sama dengan 54. Maka P saja adalah 54 dibagi dengan 0,584. Hasilnya adalah 92 Newton. Nah, jadi gaya yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk mendorong balok agar bergerak dengan kecepatan konstan adalah 92 Newton. Hukum Newton pada gerak benda di bidang miring kasar.
Yang pertama kita pelajari adalah benda bergerak pada bidang kasar tanpa gaya luar. Contohnya adalah benda diletakkan pada puncak bidang miring yang kasar, sehingga benda dengan sendirinya bergerak ke bawah tanpa adanya gaya dari luar. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah benda bergerak menuruni bidang yang kemiringannya 37 derajat terhadap bidang horizontal. Apabila besar koefisien gesekan kinetisnya adalah 0,1, maka tentukanlah percepatan dan kecepatan benda tersebut setelah bergerak selama 4 detik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lebih dahulu membuat gambar ulang. Diketahui sudutnya tadi adalah 37 derajat, koefisien gesekannya tadi adalah 0,1. Yang ditanya adalah yang pertama percepatan, yang kedua kecepatan selama 4 detik. Jadi, karena benda ini memiliki koefisien gesekan, berarti benda ini bergerak pada bidang miring yang kasar. Baiklah Nanda, kita coba untuk menyelesaikan soalnya. Pertama kita harus uraikan dulu, ya. Jadi ini ada warnanya ya. Pertama Ibu ambil yang N ini, N sama dengan W. Jadi yang N setelah kita uraikan gaya-gaya yang bekerja, berarti N dikurang W cos dari theta sama dengan 0. Nah, berarti di sini N sama dengan, kita pindah ruaskan, W cos theta. Jadi N sama dengan W-nya masanya tidak diketahui, berarti ini W itu adalah M kali G cos dari 37 ya. 37. Jadi ini adalah N sama dengan M kali 10 kali cos 37 nya adalah 0,8. Berarti ini adalah N sama dengan 0,8 ya, 8 M. Jadi normalnya adalah 8 M. Nah, kita lanjut lagi. Mencari sepanjang sumbu X. Nah, sepanjang sumbu X-nya, ini yang sepanjang sumbu Y-nya adalah N dikurang sama dengan W cos theta. Sedangkan sepanjang sumbu Y X-nya berlaku di sini sigma Fx sama dengan M kali A. Berarti di sini adalah sigma Fx-nya adalah, ini gaya kerjanya adalah W sin theta. Berarti sini W sin theta. Nah, W sin theta ini arah suku X positif dikurang di sininya yang berlawanannya adalah FK, gaya gesekannya dikurang FK sama dengan, kita buatkan di sini M kali A. Nah, W-nya adalah M kali G. M kali G itu gaya berat kali sin dari 37 kurang FK. Kurang FK sama dengan M kali A. Nah, kita cari dulu. Lihat sini. Nah, FK kita berapa? FK adalah
mu K kali N. Berarti ini mu K kita tadi adalah 0,1 dikali N kita adalah 8, makanya dapatnya 0,8. Nah, kita masukkan ke sini. Massa kita tidak tahu, gravitasi 10 kali M kali sin 37 adalah 0,6 ya, dikurang FK kita tadi adalah 0,8 ya, ini pakai 0,8 M ini ya. Ini N kita adalah 8 M. Kenapa ini? Ini karena ini N kita masanya tidak diketahui, berarti N kita adalah 8 M. Berarti ini 8 kali 0,1 adalah 0,8 M. Nah, berarti ini FK kita adalah 0,8 M sama dengan M kali A. Berarti yang ada M-nya bisa kita coret, ini M-nya kita coret, M-nya ada, ini M-nya ada. Berarti ini adalah 6 dikurang 8 sama dengan A. Maka A kita adalah, peroleh A kitanya adalah 6 dikurang 0,8 adalah 5,2 meter per second kuadrat. Inilah harga A kita adalah percepatan kita adalah 5,2 meter per second kuadrat. Nah, kita lanjutkan kembali yang nomor B. Berapakah kecepatan benda selama bergerak 4 detik? Nah, kalau yang ditanyanya kecepatan, nah, kecepatan pada gerak GLBB, nah, rumus kita yang kita gunakan adalah VT sama dengan V0 tambah dengan AT. Nah, berarti VT adalah kecepatan akhirnya, V0 karena di soal tidak diberitahu berapa kecepatan awalnya, berarti benda mula-mula ini dalam keadaan diam. Berarti V0 nya sama dengan 0. Maka kita peroleh, kita dapatkan ini 0 tambah A kita tadi adalah 5,2 meter per second kuadrat. Waktunya adalah 4 detik kali dengan 4 detik, berarti sama dengan 0 tambah 5,2 kali 4, berarti ini adalah 20,8. Berarti kecepatan akhirnya adalah sekitar 20,8 meter per second. Jadi setelah 4 detik benda bergerak dengan kecepatan 20,8 meter per detik. Model yang kedua adalah benda ditarik ke atas sejajar dengan bidang miring. Jadi ada sebuah benda ini ditarik ke atas sejajar dengan bidang miringnya. Nah, berarti di sini ini adalah gaya F-nya, maka gaya gesekannya adalah berlawan arah dengan gaya yang diberikan. Jadi kalau F-nya ditarik ke atas, maka gaya gesekannya ke bawah. Nah, di sini gaya normalnya harus kita uraikan dulu. Di sini adalah W cos theta, ini W sin theta. Jadi pada saat benda ditarik ke atas, maka sepanjang sumbu X-nya adalah sigma F sama dengan M kali A. Maka F di sini adalah gaya-gaya yang kerjanya adalah F dikurang, yang berlawan arahnya adalah W sin theta dikurang dengan FK. Mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal. Sebuah peti kayu bermassa 60 kg didorong oleh seseorang dengan gaya
800 meter ke atas sebuah truk menggunakan papan yang disandarkan membentuk bidang miring. Jika ketinggian bak truk tempat papan bersandar adalah 2 meter, Y-nya adalah 2 meter, dan panjang papan yang digunakan adalah 2,5 meter, berarti panjang papannya atau R-nya ini atau jarak ini adalah 2,5 meter. Peti bergerak ke atas dengan percepatan A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Maka tentukanlah koefisien gesekan kinetis. Berarti ini mu K antara peti dengan papan. Nah, untuk menyelesaikan soal benda yang ditarik ke atas sejajar dengan bidang miring ini, kita salin lagi soalnya. Berarti yang diketahui di sini masanya 60 kg sabalot, gaya yang diberikan untuk ditarik ke atas adalah 800 Newton, Y di sini adalah 2 meter, R ini adalah panjang papannya 2,5 meter, A adalah percepatannya 2 meter per second kuadrat, dan G adalah gravitasinya. Yang ditanya adalah koefisien kinetis kayu, mu K-nya. Mu K. Bila Nanda, kita lanjutkan lagi. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus uraikan dulu gaya-gayanya. Sini gaya yang bekerja. N sama dengan, jadi N ini sama dengan W cos theta. Berarti ini adalah W cos theta. Cuma di sini sudut tetanya itu tidak diketahui. Maka langkah untuk mencari sudut theta ini kita pakai diagram Pythagoras. Jadi kita buat gambar ulangnya. Mungkin gambarnya ini tidak lurus, tapi nggak apa-apa. Kita anggap lurus ya. Ini sudut theta. Di sini tadi Y-nya, ini Y yang tadi yang harganya tadi adalah 2 meter. Wah. Yang R-nya tadi adalah R di sini 2,5. Dan sini adalah X-nya. Nah, dalam diagram Pythagoras, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. Maka di sini 2,5 dikuadratkan sama dengan X kuadrat tambah 2 kuadrat. Maka kita dapatkan di sini 2,5 kali 2,5 adalah 6,25 sama dengan X kuadrat tambah 4. Berarti ini 6,25. Kita ruaskan, berarti ini tambah 4, pindahkan sini kurang 4 sama dengan X kuadrat. Berarti 6,25 dikurang dengan 4 adalah 2,25 sama dengan X kuadrat. Maka X-nya adalah akar dari 2,25 adalah 1,5. Nah, berarti kita dapat peroleh di sini X-nya, nilai X ini adalah 1,5. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan X-nya 1,5, maka kita lanjut. Nah, tadi X-nya sudah dapat 0,5, maka cos dari theta, cos itu adalah X per R. Nah, X per R. X tadi kita dapatkan 1,5
dibagi dengan R kita adalah 2,5. Kita peroleh nilainya adalah 0,6. Jadi nilai cos tetanya adalah 0,6. Nah, sin, rumus matematika sin theta, sin itu adalah Y bagi dengan R, sisi yang di depan bagi dengan sisi miringnya. Jadi Y kita tadi adalah 2, dibagi sisi miring kita ada 2,5, kita peroleh nilainya adalah 0,8. Nah, setelah kita dapatkan nilai sudut-sudut ini, baru bisa kita peroleh nilai N-nya. Maka gaya normalnya tadi di sini adalah gaya normal ini sama dengan W cos theta. Nah, berarti W kita adalah M kali G kali dengan cos theta kita adalah 0,6. Berarti ini adalah masa kita adalah 60 kali 10, berarti 600 kali dengan 0,6. Berarti 6 kali 6 36 kurang 0,1 berarti 360 Newton. Ini adalah gaya normalnya. Nah, jadi gaya normal kita dapatkan adalah 360 Newton. Setelah kita dapatkan gaya normalnya, maka kita cari panjang sumbu X-nya. Nah, kita masukkan rumus cukup Newtonnya bahwa sigma F sama dengan M kali A. Karena benda ditarik ke atas atau benda bergerak ke atas, maka yang searah dengan arah percepatan itu yang duluan atau yang bernilai positif. Maka di sini F, nah, yang W sin tetanya adalah berlawan arah, berarti ini dikurang W sin theta. Apa lagi? Dikurang gaya gesekan karena ini ada koefisien gesekan kinetisnya, maka kurang FK. Nah, ada lagi sepanjang sumbu X-nya sama dengan M kali A. Nah, F kita tadi adalah 800 dikurang W kita adalah 60 kali 10 adalah 600. Sin kita tadi kita peroleh adalah 0,8 kurang FK kita adalah mu K kali dengan N. N kita tadi kita peroleh 360 sama dengan masa kita adalah 60. Kita tadi 60 kali percepatannya adalah 2 kali 2. Berarti ini sama dengan 800 dikurang 480 dikurang 360 mu K atau mu K kali 360 sama dengan 60 kali 2 adalah 120. Berarti 800 kurang 480 adalah 320 kurang, pindah ruaskan ini 800 kurang 480 320, ini pindah ruaskan ke sini, berarti ini dikurang 120 sama dengan ini pindah ruaskan minnya pindah ke sini menjadi positif ya, ini mu K kali dengan 360. Maka 320 dikurang 120 adalah 200 sama dengan 360 mu K. Maka mu K kita nilainya adalah 200 dikurang dibagi dengan 360. Maka kita peroleh nilainya sekitar 0,55. Di koefisien gesekan antara peti kayu dengan papan sekitar 0,55. Baiklah Nanda, kita cukupkan pembelajaran kita kali ini.
Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.